있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gita Permatasari Habiahan, berasal dari Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar agama Kristen dengan judul ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki umat Allah. Di sini ada pengertian ibadah. Bagi gereja, ibadah adalah pertemuan umat dengan Tuhan untuk mengingat rayakan perbuatan penyelamatan Allah dalam hidup dan karya Kristus. Memperingati berarti menghadirkan atau mengaktualisasikan peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk dialami kembali pada masa kini. Peristiwa yang diaktualisasikan dalam ibadah adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Selanjutnya ada tatanan ibadah. Yang pertama ada doa. Doa dapat dilakukan secara pribadi atau dalam kelompok sebagai ungkapan rasa syukur, permohonan, dan komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua ada pembacaan Alkitab. Biasanya ada bacaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diikuti dengan penerapan pesan-pesan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pujian dan penyembahan. Penyanyian himne, nyanyian rohani, atau pujian dipakai untuk memuji Tuhan. Ini bisa melibatkan paduan suara, musik, dan instrumen lainnya. Yang keempat ada khotbah atau firman. Seorang pendeta atau pengkhotbah memberikan pengajaran atau khotbah yang didasarkan pada Alkitab. Pesan ini ditujukan untuk memberikan pengertian dan inspirasi dalam mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada sakramen atau tanda-tanda. Beberapa gereja melaksanakan sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus sebagai bagian dari ibadah. Ini dianggap sebagai tanda-tanda kasih dan pengampunan Tuhan. Yang keenam ada komunitas dan persekutuan. Ibadah Kristen juga menekankan pentingnya komunitas, persekutuan, dan pelayanan kepada sesama. Ini bisa meliputi waktu untuk saling berbagi, berdoa bersama, dan pelayanan sosial. Yang ketujuh, ada Paskah dan Natal. Perayaan-perayaan khusus seperti Paskah atau mengenang kematian dan kebangkitan Yesus, dan Natal atau kelahiran Yesus Kristus menjadi momen penting dalam kalender Kristiani. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan orang Kristen tentang ibadah. Yang pertama ada Gottesdienst, yaitu pelayanan Allah dan pelayanan kita kepada Allah. Gottesdienst merefleksikan suatu Allah yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Terdapat dalam Alkitab Filipi 2 ayat 7 dan pelayanan kita kepada Allah. Yang kedua ada liturgi, yaitu berasal dari bahasa Yunani Liturgia, yang terdiri dari kata bekerja atau ergon dan umat atau rakyat yang disebut juga dengan laos. Pekerjaan yang dilakukan rakyat demi kepentingan kota atau negara. Selanjutnya ada cult, yaitu menyatakan rasa bertanggung jawab dalam aspek contohnya, seperti petani maupun tanahnya atau ternaknya. Kalau petani tidak memberikan makan ayam, maka tidak akan ada telur. Jika tidak menyiangi, maka tidak akan ada hasil sayur mayur. Jadi, ada hubungan timbal balik. Selanjutnya ada proskunien, yaitu yang memberikan konotasi fisik, eksplisit, yaitu merebahkan diri untuk menyembah dan bersujud. Terdapat dalam Alkitab Wahyu 5 ayat 14. Ini adalah penggambaran posisi tubuh yang nyata dari ibadah yang digambarkan lewat kata kerja. Selanjutnya ada Tusia dan Prospora. Tusia memberikan gambaran tentang persembahan yang hidup. Ini juga bisa kita lihat di dalam Alkitab Roma 12 ayat 1.
sedangkan prosopora adalah tindakan mempersembahkan korban. Selanjutnya ada preskia, yaitu pelayanan keagamaan atau ibadah. Bisa kita lihat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 26 ayat 5, Kolose 2 ayat 18, dan Yakobus 1 ayat 26. Selanjutnya ada sebin, orang-orang yang takut Allah yang beribadah. Bisa kita lihat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 12 ayat 50 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Selanjutnya ada homologein, yaitu mempunyai sejumlah arti sebagai pengakuan dosa. Bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Sekian presentasi pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Shalom.